Oke, halo semuanya. Selamat bergabung di Ngobrol Santai bersama saya Muhammad Teguh Saputra. Kali ini kita rencananya mau ngomongin sesuatu bahasan yang wow, tentang fisika. Tapi tentu saja saya tidak akan bisa ngobrol ini sendiri. Saya ditemani oleh seorang guru fisika dari SMA di salah satu kota Bandung. Beliau bernama Bapak Dede Agus Salim. Apa kabar, Pak? Baik. Sebelum kita masuk ke tema, kayaknya enak ya kalau kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Nih, Bapak, sekarang kita di masa pandemi ya, Pak ya? Ya. Posisinya hampir kurang lebih 1 tahun, Pak. Ini gimana, Pak, Bapak, dalam menghadapi pengajaran di masa pandemi ini, Pak? Jangankan masa pandemi ya, Pak, saya aja sebagai guru mahasiswa kalau di fisika di kelas ini kadang saya agak nggak ngerti, Pak. Apalagi sekarang lagi PJJ, Pak. Nah, gimana nih, Pak? Memang banyak kesulitan belajar fisika secara tidak langsung. Langsung aja tetap muka. Banyak kesulitan. Apa kesulitannya? Ya, kalau misalnya lihat video atau tidak langsung dengan gurunya itu hanya langsung to point. Tapi kalau secara langsung kita bisa diselingi dengan supaya anak senang gimana? Banyak humor, banyak obrolan yang Ringan. baru naik lagi ke materi kan itu lebih menyenangkan. Nah itu aja sampai sulit, apalagi sekarang monoton lah monoton teori kan itu lebih sulit. Iya, untuk penyampaiannya lebih sulit ya, Pak ya. Apalagi kan fisika kita tahu sendiri kalau misalnya posisi, waduh, ini buat anak-anak tuh ada kesan luar biasa, menakutkan gitu, Pak. Karena banyak rumus ya. Sulit, hitungan dan sebagainya. Ini menurut Bapak sebagai guru fisika gimana, Pak? Nah itu paradigma yang dibentuk dari zaman dulu. Fisika itu adalah rumus, padahal yang sebenarnya bukan itu. Karena yang namanya sampai ke rumus itu kuncinya atau haknya itu orang yang sudah tahu benar-benar disiplin fisika. Kalau untuk tingkat SMA ke bawah itu hanya mengenalkan teorinya gimana, kejadiannya apa, lihat nyatanya apa, itu sebenarnya. Jadi menyenangkan sebenarnya, jangan di depan munculkan yang dominannya rumus, itu yang salah kaprahnya seperti itu. Oke, jadi kita garis bawahi fisika itu menyenangkan menurut Pak Dede. Oke, nih sekarang kita masuk ke teori ya. Sekarang gini, Pak, kita tuh sekarang mau ngobrolin tentang radiasi benda hitam. Wow, gitu Pak ya buat saya. Apa sih Pak radiasi benda hitam tuh, Pak? Nah di situ ada dua kata, ada radiasi, ada benda hitam. Jadi kalau kita harus tahu dulu satu kata-kata dulu, apa itu radiasi, apa itu benda hitam. Tapi kalau sekarang secara benda hitam, itu pasti udah tahu semua lah orang Hitam. Sekarang radiasinya lah itu kata ilmiah kan. Sekarang supaya jangan sulit, bawa aja ke bahasa sehari-hari. Radiasi itu bahasanya pancaran. Pancaran, Pak. Jadi yang memancar. Buktinya apa yang memancar? Coba kita bukti. Kalau misalkan Anda keluar, gampang. Kalau misalkan pas jam 9 jam 10 cuaca yang bagus, kalau kita keluar terasa apa? Enak. Nah itu radiasi sebenarnya. Nah apalagi yang zaman sekarang dengan teknologi tinggi, HP tiba-tiba bawa-bawa Suka. Nah kan ada itu gelombang, itu radiasi sebenarnya. Jadi tidak menyeramkan dan cuma ada batas nilai tertentu. Batasannya ya, Pak. Nah yang di atas ambang batas karena radiasi itu bahaya. Tapi meski di bawah itu masih aman ya. Menyenangkan itu. Nah, lagi benda hitam, nggak tahu kan itu benda hitam. Cuman sekarang banyak orang awam atau kita lah semua yang namanya benda hitam lawannya benda putih. Ya, hitam putih. Kalau yang hitam kebanyakan sifatnya menyerap atau memancarkan. Menyerap. Itu kan menyerap. Saya tahu ya. Saya tahu. Kalau yang Putih itu memantulkan. Nah sekarang tapi judulnya radiasi pancaran, tapi benda hitam Berarti diserap. nyerap tapi mancar kan tidak nyambung. Oh iya. Nah sekarang
Yang mau saya bahas adalah sebenarnya membaca atau menganalisa hukum-hukum para ilmuwan fisika zaman dulu. Zaman dulu dibahas, zaman sekarang kita bisa nggak menyimaknya? Kenapa bisa benda hitam bisa mancar? Nah, ternyata kata orang dulu, orang ahli fisika bisa memancar, tapi dengan catatan harus pada suhu yang tinggi. Suhunya harus tinggi. Dikasih kalor, dikasih panas. Ada syarat dan ketentuan ya. Jadi kalau pada suhu tertentu memang menyerap. Tapi kalau dikasih kalor terus, suhunya gimana? Pasti naik kan? Nah, kalau suhunya naik terus tinggi, itu bisa memancarkan. Jadi balik lagi ya, memancarkan kembali. Maka ya radiasi benda hitam. Maka ada seorang fisika yang namanya Ludwig Boltzmann bisa menentukan, bisa menghitung sampai angka. Oh, bisa dihitung? Bisa. Berapa nilainya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam? Ternyata berbanding lurus dengan suhu pangkat berapa? Pangkat 4. Di situ adalah nilainya P, energi persatuan waktu, sama dengan nilainya E kali tau kali A T pangkat 4. Nanti bakal muncul di sini apa ya? Ada rumusnya. apa itu E? Nah, itu tingkat kehitamannya. Tingkat kehitaman. Hitamannya dari angka 0 mulai sampai 0 sampai 1. Sedangkan tau konstanta orang penemunya namanya Boltzmann. A luas penampangnya. Jadi kalau ada benda hitam pasti punya luas penampang kan? Nah, ya pasti ada ininya, ada luasnya kan? Nah, yang dipancarkan kalau minyak makin luas, pancarannya makin apa? Mungkin makin banyak kan? Maka berbanding lurus kan? Ya. Nah, ada lagi T pangkat 4. Suhunya di pangkat 4, makin besar makin kecil. Makin besar tuh. Jadi untuk suhu yang besar bisa benda hitam memancarkan. Oh, luar biasa. Dari 3 kata itu ya, radiasi benda hitam kalau diceritakan itu saya seperti mendengarkan dongeng, Pak. Nah, jadi memang fisika saat ini tuh memang tidak hanya betul Pak, ini saya merasakan Pak seperti dongeng kan sama Bapak nih. Nah, sekarang kalau misalnya saya dapat pertanyaan Pak dari anak-anak itu tentang di radiasi benda hitam tuh ada namanya pergeseran wind. Nah, apa tuh Pak pergeseran? Jadi itu jadi lamun kita zaman sekarang ngomongnya gini. Jadi ada generasi. Yang si Boltzmann generasi paling atas. Yang paling tua ya. Paling senior. Nanti ada anak buahnya atau muridnya lah. Juniornya. Dan dia meneliti apa benar sih omongan si Boltzmann tadi. Ngomong itu benar. Dibuktiin ya. Nah, ternyata ada orang yang namanya Siwin. Apa namanya saya Siwin? Enggak apa nama. Dia neliti sampai ke bisa yang namanya pancaran itu bentuknya gimana mancarnya. Nah, ternyata mancar itu kayak gelombang. Gelombang itu gelombang apa? Nah, ternyata pancaran itu kayak gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu kan termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, maka pergeseran radiasi benda hitam itu yang disarakannya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kalau namanya gelombang itu pasti punya panjang gelombang. Nah, tadi si Boltzmann tergantung pada suhu. Ternyata kalau antara panjang gelombang dengan suhunya dikalikan itu akan mendapatkan angka yang sama selalu. Nah, dan akhirnya si Wien bisa membuat grafik. Jadi grafiknya ada. Muncul sini. Nanti grafiknya adalah yang vertikal itu adalah intensitas. Apa itu intensitas? Nah, intensitas itu energi yang dipancarkan atau yang diradiasikan itu per satuan waktu, per satuan luas. Kan tadi ada luasnya kan? Pada waktu dipancarkan. Nah, yang horizontalnya panjang gelombang. Luasnya. Nah, panjang gelombang. Panjang gelombangnya yang dipancarkan. Oke. Nah, dia mencoba beberapa suhu sipin itu. Ternyata menghasilkan grafik. Nah, antara intensitas dengan panjang gelombang menghasilkan grafik seperti yang tertera di sini. Gambar. Ya, sini. Nah, hasilnya apa?
hasilnya ternyata setiap intensitasnya tinggi, kan logikanya harusnya panjang gelombangnya tinggi kan? Nah ternyata enggak ini. Enggak, sama Pak. Panjang gelombang malah pendek. Oh. Nah, Nah, kenapa bisa begitu? Nah, lari kita ke teori gelombang. Nah, teori gelombang ada punya rumus yang namanya bahwa nilai panjang gelombang dengan frekuensi itu adalah berbanding lurus. Di mana panjang gelombang pendek, frekuensi akan tinggi. Gitu. Jadi tidak selalu panjang itu ya Pak ya. Panjang frekuensi tinggi. Nah, jadi panjang gelombang panjang, frekuensinya kecil. Kalau panjang gelombangnya tinggi, pendek, frekuensinya tinggi. Berbanding terbalik. Nah, di situ akan menemukan angka di mana intensitasnya naik, panjang gelombangnya tinggi, suhunya akan tinggi. Tapi kalau intensitasnya turun, panjang gelombang akan naik, suhunya akan turun. Berarti itu menjadi tetap terus ya Pak. Kamu dikali-kalikan dengan angka. Nah, di situ ada kalau lihat titik puncaknya di grafik nanti ada puncak yang pertama, kedua, ketiga, itu akan terjadi pergeseran. Lihat di grafik. Ada grafik 1, grafik 2, grafik 3. Puncak itu bergeser secara lambdanya. Nah, maka bahasa gampangnya, dalam puncaknya bergeser, maka terkenal gampang pergeseran angin. Karena bergeser puncaknya. Iya. Jadi itu untuk siswa yang menanyakan masalah pergeseran ini mungkin sungguh sangat sudah dijelaskan secara detail ya sama Pak Dede. Pak, ada lagi nih untuk pertanyaannya ini. Ternyata muncul juga di radiasi benda hidup itu ada teori Planck. Planck apa Pak? Nah, teori-teori tadi masih generasi berikutnya lagi. Bawahnya lagi. Kenapa lagi bisa begitu si Winteng ngomongnya? Dicari lagi ya masih Planck kayaknya. Kenapa bisa terjadi benda hitam bisa memancarkan? Nah, namanya si Planck. Si Planck itu siapa? Itu tuh sebenarnya muridnya si ahli fisika terkenal paling terkenal orang awal. Romi. Einstein. Oh, Einstein fisika. Ini orang fisika. Aku Romi. Sorry. Muridnya si Planck. Nah, kenapa si Planck bisa ngomong ya? Ngomong-ngomong, lamanya setiap benda itu kan tersusun dari atom-atom. Di atom ada elektron, oke? Nah, jadi lamun teori atom di tengah, elektronnya di pinggir kan gitu, muter, itu kulit-kulitnya. Nah, si elektron itu tidak diam, bergerak, bisa muter, bisa bergetar di tempatnya. Nah, lamun si elektron suhunya dikasih panas, berarti suhunya akan naik. Nah, coba Anda sekarang misalkan lagi ada duduk, lagi jalan-jalan, dikasih kalor, suhunya akan naik. Kira-kira gerakan kita bertambah atau makin cepat Pak. Makin cepat terus suhunya makin tinggi. Kira-kira kita akan melompat atau tetap diam di situ? Lari Pak. Lari kan? Nah, jadi syaratnya juga dari ikatannya akan lepas. Oh, jadi keluar ya. Keluar. Namun keluar berarti si elektron itu lepas kan? Keluar, maka ada energi yang dilepaskan. Nah, energi itu yang disebut diradiasikan itu. Maka muncullah si Planck menyebutkan teorinya ada dua, bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul bersifat diskrit. Apa tuh diskrit itu apa? Diskrit coba apa? Apa ya? Adira dong. Jadi diskrit teh lamun ieu mah sapaket beberapa paket bergerak bersama-sama. Paket bergerak Sakupul gitu lah. Apa bergerak bersama-sama. Rombongan. Maksudnya ya. Rombongan gitu. Nah, itu besarnya nilainya itu E sama dengan H N H kali F. N itu adalah nilai elektronnya yang di kulit mana. H itu konstanta Planck-nya. Nah, F kan frekuensinya. Dan itu gelombang kan? Frekuensi lagi ini kan. Maka energi yang dilepaskannya waktu dipancarkan itu bernilai itu E sama dengan N kali H F. Bisa ditukar oleh si namanya Planck. Terus yang kedua,
Molekul-molekul yang menyerap atau memancarkan energi radiasi cahaya dalam paket listrik itu disebut namanya foton, begitu teh. Misalnya teh disit-disit itu teh sampai foton mancarkan karena foton si play. Saya tuh tahunya foton Pak, aliran angin. Dengan ada foton. Siap. Oke, itu teori Planck ya Pak ya? Saya cek dulu kalau masih ada pertanyaan. Oh masih Pak? Oke. Pak, tolong dong jelasin efek fotolistrik. Nah, apa tuh efek fotolistrik? Nah, buktinya si Planck itu kan balik teori kan? Teori yang tadi dua itu teorinya. Bener nggak teori ngomongan tesak itu? Nah, Dicari lagi, cari. Cuma eksperimennya si Planck pakai namanya eksperimen efek fotolistrik. Gimana gambarnya? Motor listrik Pak, itu main. Foto. Nah itu mah nama. Oh, nama. Bukan listrik di foto ya Pak? Hanya nama. Itu namanya efek fotolistrik untuk membuktikan teori Planck yang tadi. Nah, gimana gambarnya? Lihat gambar. Ada gambarnya kan? Ini muncul nih. Nah, di gambar itu ada kotak. Itu dibikin kotak supaya hampa udara. Apa udara? Kosong kan berarti. Masukkan kita ke kawat, lempengan, sambungan dengan baterai. Oke, dia seperti di gambar ya. Nah, ada gambarnya. Nah, di rangkaian itu kasih ampermeter. Ampermeter untuk apa? Itu apa ya? Untuk ukur yang naon. Untuk mengukur ada apa? Ada arus kan? Ada arus. Kan ampermeter untuk ukur arus kan? Nah, si rangkaian itu lalu berpasang ampere dibawa ke ruang gelap. Harus di ruang gelap ya? Enggak, bahwa ini percobaan sini ceritanya lah. Percobaan ya. Si Planck dibawa ke ruang gelap. Ternyata ampermeter jarumnya tetap yang nano. Tidak berubah. Berarti kamu tidak apa? Tidak ada Kalau arus. kalau Tidak ada arus. tidak ada kan? Nah, Cerdas juga saya. bawa lagi ke si Planck itu dibawa ke ruang terang. Ternyata ampere jalan. Ada arus berarti di ruang Ada gelap. arus. Oke. Nah, mikir sekarang di ruang gelap tidak ada arus. Ini membawa cahaya, nah tidak ada arus. Kenapa Pak? Gitu kan? Iya kenapa ya? Nah, berarti penyebabnya salah. Cahaya. Cahaya, oke. Nah, lihat di gambar. Lempengan itu saya sorotkan pakai cahaya, seberkas cahaya. Nah, seberkas cahaya menempelkan lempengan. Nah, jadi lempengan kan ada atomnya, ada elektronnya, kena cahaya. Oke. Nah, kalau sudah kena cahaya, si elektron ini Keluar. kan keluar kan? Keluar. Kabur. Nah, karena ini hampa, berarti kan jalan. Kena lempengan yang kutub positif. Oke. Berarti lempengan ini kan kelebihan muatan ya. Nah, kalau kelebihan muatan terus gerakan muatan elektron. Maka kalau pergerakan muatan elektron berarti harus ampermeter akan jalan. Karena ada pergerakan saya. Muatan. Iya. Nah, yang jadi masalah sekarang orang fisika, penyenang fisika bisa sampai ngitung berapa energinya Yang lepas. Nah, sehingga si teori Planck bisa merumuskan di posisi ada nilai yang namanya energi cahayanya. Tadi yang teori satu energinya adalah H kali F. Nah, ada di situ ada rumus namanya WO. Wedding organizer. Nah, Bukan. W itu adalah lambang, itu lambang energi di fisika itu. Nah, kalau di fisika namanya WO. W itu namanya energi ambang. Apa energi ambang? Energi ambang itu gini. Jadi kalau elektron di atom itu kan punya nilai energi ikatnya. Nah, jadi sekarang kalau si elektron supaya lepas, berarti kan kudu dikasih energi kan? Nah, kalau dikasih energi misalkan ini energinya 2 Joule misalkan. Nah, Pak Ridwan sekarang dikasih energinya 1 Joule, lepas mau? Enggak. Kurang. Masih kurang 1 Joule. Sekarang kalau misalkan dikasih 2, lepas enggak? Masih sama enggak? Iya. Baru mau. Oke. Baru mau. Berarti dalam baru mau elektron belum jalan kan? Belum. Masih gerak di tempat. Oke. Ampere jalan belum? Belum. Masih mau gerak. Nah, baru mau lepas. Nah, kalau sudah sekarang misalkan energinya 2,1 bergerak. Nah, saya lepas gerak kan? Bisa, tapi dikit. Nah, yang dipakai bergerak berapa itu? Angka 0,1. 0,1. Jadi energi yang tadi dikasih
ini kan energinya 2, dikasihnya 2,1, yang 2 dipakai untuk melepaskan, yang 0,1 pakai bergerak. Nah, bergerak itu namanya energi kinetik. Maka rumusnya HF sami sareng atau sama dengan WO ditambah EK. Itu mah bukan minus, EK maksimal. Jadi untuk melepaskan, dia untuk bergerak. Jadi ada energi untuk melepaskan yang harus sama, nah sisanya itu buat bergerak. Oke. Itu namanya rumus untuk efek fotolistik sampai situ. Paham Pak? Insya Allah saya paham. Kita cek lagi Pak, siapa tahu ada pertanyaan lagi nih. Oh ada Pak. Efek Compton apa Pak? Itu bukti lagi eksperimen si Compton, muridnya juga ngebuktikan si Planck benar tuh. Jadi ini murid-murid pada ngebuktiin gurunya benar apa enggak ya Pak? Jadi dari sebenarnya dibuktikan nanti beberapa orang. Nah bukti itu ada 2, efek fotolistik sama efek Compton. Hobi banget orang-orang zaman dulu mengkritik gurunya ya. Oh, lebih pintar. Dicari aja terus benar nggak gitu. Dan jika ayeuna ya, dia mohon. Berarti lebih kritis zaman dulu ya. Kualitas zaman baheula. Siap. Jadi kita di bab ini hanya membaca hasil eksperimen para peneliti. Tapi teori ini sampai sekarang tidak yang bisa membantah. Masih berlaku ya. Berlaku terus. Apa efek Compton? Nah, tadi kan si Planck aya foton. Fotonnya non berkas cahaya. Nah, berkas cahaya ini punya energi. Bener tuh. Ada energinya. Nah, dibuktikan. Bukti genana kumaha carana? Nah, aya elektron lagi nyantai. Nah, dikasih cahaya. Jos tembak ya. Nah, kan tadi tumbukan kan? Ya. Ini nama stroke tumbuh. Nah, ternyata setelah tumbukan si foton itu bukan diam tapi lepas. Jadi kalau numbuknya kan mobil mentah gitu kan? Ya. Tapi yang mau foton letik, elektron letik. Jadi mancarnya bukan begini tapi tak gitu karena dia terlalu keras namanya. Ternyata dari hasil percobaan diukur pakai namanya alat lah, orang apapun zaman dulu pakai plat film. Ternyata energi sebelum dengan setelah tumbukan foton itu berubah energinya. Oh lalu itu berarti si foton itu benar ada berpengaruh punya energi. Ternyata bisa berapa perubahan energinya. Nah, di situ ada kalau berubah energinya kan energinya HF. Berarti lamun punya F punya panjang gelombang. Nah, yang diteliti si Compton itu panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya bisa berubah, bisa diselisihkan, dirumuskan lambda aksen itu adalah lambda panjang gelombang setelah tumbukan dan panjang gelombang sebelum tumbukan. Nilainya itu adalah sama dengan A per MC kali 1 min cos theta. Theta itu sudut antara arah sebelum dengan arah setelah tumbukan. Sudutnya apa ya? Nah, sehingga dari hasil di situ, dari kesimpulan-kesimpulan si Compton itu, selain energinya punya energi yang bisa berubah, dia dari panjang gelombangnya, maka foton juga bisa dianggap sebagai bentuk segi partikel. Maka cahaya atau gelombang elektromagnetik itu bisa dianggap punya 2 pengertian. Bisa dianggap sebagai cahaya biasa, bisa dianggap sebagai partikel, atau istilahnya punya pengertian dualisme, 2 pengertian. Namun sebagai partikel berarti dia memiliki besar momentum. Berapa momentumnya? Nah, momentumnya seksi Compton itu P sama dengan HF per C atau H per lambda. Oke, luar biasa sekali Pak obrolan kita tentang radiasi benda hitam ini. Sungguh sangat membuka wawasan juga, sangat menyenangkan juga Pak. Menurut saya ini sangat ringan juga untuk kita dengarkan. Nah mungkin terakhir Pak kita tarik deh, kesimpulannya apa nih Pak tentang radiasi benda hitam ini Pak? Jadi pas belajar bab sekarang, sebenarnya fisikanya perhitungannya gampang sebenarnya. Artinya cuma kita hanya memahami proses terjadinya yang kita rasakan sekarang, apa itu gelombang elektromagnetik memiliki energi atau tidak,
Nah, dari percobaan beberapa orang dari mulai si Botwin sampai ke Planck dan dibuktikan oleh Patrisik dan kawan-kawan, itu hanya membaca dari hasil teori dan eksperimennya masing-masing. Jadi teori, eksperimen muncul berapa nilainya atau berapa angkanya dirumuskan oleh dia. Eksperimen lagi di kawan-kawan, nilainya ketemu lagi angkanya. Oh, kalau sudah ketemu sampai angka, ini sudah terbukti. Nah, sampai detik ini belum ada yang bisa menyanggah teori itu. Masih berlaku sampai sekarang bahwa yang namanya pancaran radiasi gelombang elektromagnetik, buktinya cahaya itu memiliki energi. Maka kalau kita pagi hari atau siang hari kena panas, gimana rasanya? Hangat. Tapi kalau tengah hari, waduh, panas. Energi kan makin panas, makin besar. Lumayan tengah hari berkeringat. Itu terasanya. Jadi kalau kita kena energi, pasti kita bereaksi kan? Ya. Nah, sehingga buktinya sekarang kalau Anda dipukul, bereaksi kan? Sakit, Pak. Kita ada energi kan, ada energi. Iya. Nah, maka kalau kita keluar kena panas, gampangnya lah panas matahari, itu kan kalau lagi suhunya hangat, nah reaksinya gitu. Kalau tengah hari, aduh panas, itu kan berarti ada energinya. Mending ada BP kalau tengah hari, Pak. Nah, itu buktinya bisa dirasakan. Nah, orang fisika bisa sampai ngitung angkanya oleh orang-orang ini. Luar biasa. Gampang apa sulit? Fisika itu menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede atas waktunya, atas obrolan santainya dengan saya. Mudah-mudahan ada sedikit banyaknya ilmunya ke para penonton. Buat kawan-kawan sekalian, jangan lupa untuk tetap selalu jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi tetap cepat berlalu ya. Nah, oke. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di ngobrol santai berikutnya. Ingat, di dalam ngobrol itu selalu ada ilmu dan ilmu itu selalu enak untuk diobrolkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.